Pada pagi hari ini, sebelum mulai kita tes, apakah suara kami bisa dengar dengan baik? Thank you. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu sekalian, kita akan datang di hadirat Tuhan. Kita menjaga hadirat Tuhan dimanapun saudara ada dan beribadah. Kita percaya Tuhan hadir ketika sikap hati kita benar, ketika kita datang di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Segala rahmat anugerah-Mu Tuhan yang gak pernah berhenti di dalam hidup kami. Engkaulah yang telah menjaga keluar masuk kami sepanjang minggu ini. Dari hari Senin Tuhan kami bekerja, Engkau izinkan supaya kami bisa menikmati kehidupan kami, aktivitas kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali kumpul di akhir pekan minggu ini, hari ini Tuhan. Yang dikuduskan bagi Engkau Tuhan 2 jam ke depan. Kami mau berikan waktu ini hanya bagi Engkau Tuhan. Kuduskan kami, kuduskan umat-Mu yang datang mencari wajah-Mu. Dan hamba percaya, kami percaya Tuhan, setiap orang yang mencari Engkau akan menemukan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya pula tidak ada seorang pun yang masuk dalam ibadah pada pagi hari ini akan kembali dengan sia-sia. Setiap mereka yang datang dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Engkau akan menemukan dan akan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang terikat akan dilepaskan, yang berbeban berat Tuhan Engkau akan mengangkat setiap beban hidup jemaat-Mu. Dan hamba percaya, kami percaya Tuhan sungguh bahwa Engkau hadir, Engkau akan mengerjakan mujizat, Engkau mengerjakan segala sesuatu bagi setiap kebutuhan hidup umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sebab firman berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir ya Tuhan. Dan kehadiran-Mu Tuhan kami sangat butuhkan, kami perlukan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal sampai pada akhirnya kami berikan segala kemuliaan, pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. All the saints and angels bow before your throne. Katakan dari awal. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast the crown before the Lamb of God and sing. Dari awal pujian ini, all the saints and angels, all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God. You're worthy.
Arise, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise again. Day and night, night and day, let incense arise.
because you are worthy, because you are holy, because you are God. You are God, the true God, the living God, the goodness, the mercy is you, oh God. We praise your name forever and ever and ever, for as long as we live, oh God. For the longest we live, we praise your name. For the longest we live, we praise your name. Jesus, you are God. Jesus, you are true God. We declare there is no one else worthy to accept the praise, only you. Only Jesus Christ. We thank you, Jesus. We thank you, Father, for everything. And we thank you, Holy Spirit. We thank you so much for everything, God. Kami gak punya kata-kata, we got nothing to bring but this song of praise, the song of salvation, the song of adoration. Ora batakana nayara kanayara lamo. Ya umatmu menyembah Engkau Tuhan di dalam kemuliaan. Umatmu menyembah Engkau, for you are good, for you are kind, for you are full of mercy. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Haleluya. Kau baik, sangat baik dalam hidup kami. Enggak ada Tuhan lain selain Engkau, Tuhan, yang layak disembah. And we love you and every day we love you. We really do love you, Jesus. God, kami nggak bisa hidup tanpa-Mu. Kami terlalu bergantung sama Engkau, Tuhan. Engkaulah kekuatan to survive. Engkaulah kekuatan untuk melayani. Engkaulah kekuatan untuk terus mengasihi. Engkaulah kekuatan dalam hidup. Engkaulah kekuatan untuk terus Tuhan dapat memuji Engkau. Please Lord, help us every day. Every day, God, we need you. And we want to exalt your name. We want to exalt your name above everything. Atas segalanya, Tuhan. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Katakan dari awal, for thou art. For thou, oh Lord, art high above all the earth. Thou art
katakan dari awal. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan atas segalanya. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan atas segalanya. Sama-sama kami tinggikan Engkau Tuhan, Kau ku tinggikan, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, Kau ku sembah. Oh Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku tinggikan, katakan Kau ku tinggikan. Sembah Dia. Kami meninggikan Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau di atas segalanya. Oh Tuhan, Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan. Oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Oh Kau ditinggikan atas segalanya, Kau ku tinggikan. Sebab
Oh Lord, Lord of Lord, Jesus Christ, amen, King of King, and His name is Jesus. Haleluya, siapa yang percaya? Dia raja di atas segala raja dan dia Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Yang hadir firman-Nya berkata ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya dia hadir. Amen. And every praise, every worship is belong to Him. Oke, Bapak Ibu, shalom. Salam. Mari sama-sama. Amen. Every praise. Sama-sama saudara. Mari saudaraku, mau berdiri silakan berdiri. Every praise to our God. Every praise to our God. Every word of worship is to our God. Every praise to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise
every praise, every worship. Amen. Amin. Hanya bagi Tuhan yang layak disembah. He's the only God. Amen. He's the only God, the only King, the only Savior and Healer. Of everybody. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Sudah duduk. Yang sudah duduk silakan berdiri. Thank you very much. Salam semuanya yang di Zoom, yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Kasih damai shalom bagi saudara di rumah. Tuhan berkati. Kita akan berdoa untuk offering Bapak Ibu sekalian. Saudara bisa melakukan persembahan syukur saudara. Ada yang membawa perpuluhan, lakukan melalui internet banking. Kalau yang onsite, lakukan melalui onsite. Dan Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Sebelumnya kita akan naikkan doa oleh Pastor Yuli. Pastor Yuli, mari silakan. Sini Pastor. Shalom, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mau share firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Firman Tuhan yang bunyinya, "Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Amin. Mari semua kita satukan hati, kita akan berdoa untuk doa offering. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat dan kasih dan pimpinan dan anugerah-Mu ya Tuhan yang telah Kau berikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, firman berkata ya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan Kau lihat Tuhan tangan-tangan anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah memberikan persembahan offering, persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, persembahan diakonia, apapun itu Tuhan yang telah diberikan baik melalui onsite ataupun melalui online banking ya Bapa. Kau kuduskan ya Tuhan dan Kau berkati ya Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi ini ya Bapa. Kau berkati ya Tuhan keluar masuk mereka ya Tuhan. Kau berkati keluarga mereka ya Tuhan, pekerjaan mereka, sekolah studi mereka ya Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan yang baik, imun sistem tubuh yang tinggi ya Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan ya Bapa, Kau berkati dan Kau pimpin mereka ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan, karena kami semua ya Tuhan mau belajar setia ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, supaya semua yang telah diberi ini ya Tuhan, dapat gereja-Mu pakai ya Tuhan untuk melebarkan ya Tuhan kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, puji syukur. Amin. Saudara, kita akan melihat news yang satu ini. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Erni. Saya Leli. Inilah Efata News Minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah raya pertama pada hari Minggu pukul 10 pagi waktu Sydney atau pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah raya kedua pukul 10 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang waktu Sydney. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti pengajaran Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pukul 5.30 sore waktu Indonesia Barat atau 8.30 waktu Sydney.
Shalom, Kami mengundang sobat-sobat muda untuk mengikuti Youth Community, setiap hari Jumat pada minggu pertama dan minggu ketiga, pukul 7.30 malam waktu Indonesia Barat. dan kami akan menawarkan reward-reward yang menarik Bagi teman-teman yang telah aktif dalam kegiatan Evata Youth. so See ya! Halo adik-adik semua, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry setiap hari Selasa pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang ingin belajar bahasa Inggris, GBI Evata juga mengadakan English lesson gratis yang diajarkan setiap hari Minggu pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. I'll see you there. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi nomor yang tertera berikut ini. Demikianlah Evata News minggu ini. Saya Leli, Saya Silvi, saya Erni, pamit undur diri. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you news media. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti saya undang pas Ibu Novi akan berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu kepada kami Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di 7 benua. Benua Asia, Australia, benua Afrika, benua Eropa, benua Antartika, Amerika Utara, Amerika Selatan. Sesuai dengan firman Tuhan di 1 Timotius 2 ayat 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak, kami mau berdoa untuk negara Indonesia, Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau akan selalu melindunginya Tuhan. Engkau berikan Tuhan roh hikmah kebijaksanaan Tuhan, Engkau berikan Tuhan sukacita, Engkau juga memberkati apapun yang dikerjakan, Engkau berhasil Bapak. Engkau lindungi negara Indonesia beserta masyarakatnya Tuhan. Engkau berikan perekonomian yang terbaik Tuhan. Dan Engkau juga jaga negara Indonesia dari segala mara bahaya yang ada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk presiden yang baru yang nanti akan datang Tuhan. Kami percayakan Tuhan, Engkau sudah memilih mereka Tuhan untuk memimpin negara kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara Australia Tuhan. Berkati Perdana Menteri Anthony Albanese Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai mereka terus. Engkau berkati akan dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan baik dan bijaksana dan adil Tuhan. Kau berkati negara Australia Tuhan. Kau berkati para hamba Tuhan yang melayani di sana, gereja-gereja yang ada di sana. Kau berkati juga Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, negara Australia Tuhan, Engkau akan menjaganya, melindunginya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk para misionaris yang melayani di seluruh pelosok di dunia Tuhan, dan juga para misionaris yang dipersekusi Tuhan. Kami percaya Tuhan sesuai firman Tuhan Matius 28 ayat 29, karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan, kami percayakan mereka Tuhan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan sembunyikan mereka dalam di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan yang melayani di seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan mereka Tuhan. Engkau akan pakai mereka lebih dahsyat Tuhan, agar mereka Tuhan dapat memberitakan firman-Mu Tuhan, dan berikan mereka sukacita selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa khususnya untuk gereja
Ephata, Sydney, dan juga yang ada di Indonesia, khususnya di Malang Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, gereja Ephata adalah gereja milik Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, angin Roh Kudus-Mu akan mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan. Dari utara, selatan, barat, timur, Kau akan mengirimkan jiwa-jiwa itu Tuhan. Agar Tuhan gereja Ephata semakin banyak dan semakin diberkati dengan luar biasa Tuhan. Kau berkati finansial gereja Ephata Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati beserta seluruh jemaat Ephata. Engkau akan berkati Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa khususnya para jemaat Ephata, baik yang ada di Sydney dan juga di Indonesia Tuhan. Kau berikan pertumbuhan iman Tuhan yang luar biasa Tuhan, agar iman mereka semakin bertumbuh dan berakar Tuhan di gereja Ephata Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berikan juga kesehatan bagi setiap jemaat Tuhan Ephata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di gereja-Mu Ephata Tuhan, di Sydney dan di Indonesia Tuhan, bagian multimedia, bagian WL, bagian guru sekolah minggu, bagian guru youth, dan juga apapun itu Tuhan kami percayakan, dan juga para pendoa syafaat Engkau juga Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelayanan mereka tidak akan sia-sia Tuhan. Dan kami percaya sesuai dengan firman Tuhan di Efesus 6 ayat 7, yang dengan rela menjalankan pelayanannya Tuhan, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan, berikan kami hati sebagai hamba, hati yang memiliki kasih, dan hati yang lemah lembut, hati yang sabar, rendah hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau dan kami tetap akan terus setia melayani-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau juga berdoa untuk setiap pergumulan doa jemaat Ephata, baik yang ada di Sydney dan Indonesia Tuhan. Engkau tahu Tuhan, setiap pergumulan doa kami. Ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika ada yang menginginkan seorang anak Tuhan, Kau berikan Tuhan anak Tuhan yang datang dari Engkau. Dan juga kami percaya Tuhan, jika ada yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan Tuhan pekerjaan terbaik kepada mereka Tuhan. Dan juga ada yang ingin permanen presiden Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikannya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan doa kami. Meskipun kami tidak sebutkan satu persatu, tapi Engkau pasti akan menjawab dan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Thank you. Dan saudara yang masih off cam, jika saudara memang mengikuti ibadah dan memungkinkan, saudara boleh membuka kamera dan saudara bisa mengikuti ibadah bagaimana layaknya seorang yang beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Thank you Jesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami telah lihat kemuliaan-Mu Tuhan, bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau
tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Thank you Jesus for your blood. Darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Kalau kami ada Tuhan pada pagi hari dalam ibadah-Mu, semua oleh karena karya keselamatan yang Kau telah lakukan. Kau terus untuk continue hidup di dalam hidup yang penuh dengan kemenangan. Kami berikan hati dan hidup kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan. Taburan firman Pak Domingus hambanya kami persilahkan waktu. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Baik, saudara-saudaraku, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur atas pengorbanan-Mu yang besar yang selalu hadir dalam hidup kami. Dan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami berdoa, di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, di sana kami bisa merasakan kasih-Mu selalu hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak pagi hari ini, bahkan siang. Tuhan tolong berkati kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah persiapkan hati pikiran kami masing-masing. Biarlah benih firman Tuhan, benih yang ditabur. Benih firman itu boleh masuk dan tinggal dalam hati pikiran kami. Karena lewat benih itu kami akan dikuatkan, kami akan dipimpin oleh kuasa firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hati kami siap untuk mendengarkan suara-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom. Terima kasih untuk Pak Gembala, Ibu Gembala, seluruh majelis gereja dan jemaat yang hadir. Sudah berkali-kali kita bisa bertemu. Luar biasa bahwa pagi hari ini bahkan siang di Sydney di mana kita berada pun bahwa di sana kita menikmati berkat-berkat Tuhan dalam setiap pergantian hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini di Indonesia, dan saya bersyukur bahwa kita bertemu bukan secara kebetulan, bahwa kita bertemu ini semuanya karena kasih Tuhan. Dan saya bersyukur saudara bahwa berapa bulan ini, mulai dari bulan Mei sampai bulan Juni, memang saya hampir tiap hari, hampir 2 bulan inilah Tuhan membawa saya untuk pergi masuk di daerah untuk bisa pelayanan. Kalau waktu bulan Mei dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di sana kami bersama teman-teman kami bisa pergi pelayanan, bahkan pergi ke daerah Surabaya, di sana pun bisa pelayanan bersama di sana. Bahkan kemarin bulan Juni Tuhan bawa saya lagi hampir 26 hari pelayanan di daerah Kalimantan Barat. Dan saya bersyukur bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, bahwa Tuhan pasti memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang berada di sekeliling kita. Namun secara pribadi bahwa Tuhan panggil saya selama 2 bulan ini, saya bertemu dengan banyak orang yang benar-benar Tuhan jamah mereka, Tuhan memberkati mereka. Bahkan di sana juga
bertemu dengan orang pun yang belum mengenal Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan juga jamah mereka, saudara. Bahwa dalam setiap kehidupan kita ini, saudara, bahwa Tuhan menciptakan setiap manusia pasti punya maksud dan tujuan supaya kita menjadi berkat, supaya kita bisa menjadi alatnya untuk pergi memberitakan Injil, baik di sekeliling kita, dalam pekerjaan kita, maupun di mana kita berada. Tujuan Tuhan memakai saudara dan saya untuk menjadi berkat, baik jasmani maupun rohani. Berkat jasmaninya atau rohaninya kita bisa pergi memberitakan Injil. Sehingga saya mendapatkan, saudara, bahwa kami bergumul sebelum pergi ke Pontianak, memang bergumul hampir 1 minggu, hanya ada satu, saudara, satu jiwa yang kami bergumul, puasa, berdoa supaya Tuhan jamah, dan akhirnya Tuhan jamah dia dan dia bisa percaya Tuhan Yesus, saudara. Dan ketika dia pergi pelayanan, kami pergi pelayanan, saudaraku, di situ pun kami bertemu dengan banyak orang yang benar-benar di sana Tuhan memberkati hidup mereka, dan pada akhirnya jamahan Tuhan pun terjadi. Dan ketika kami bertemu dengan seorang yang belum mengenal Tuhan ini, saudara, saya bertemu, akhirnya saya telepon, dia pergi berobat, saudara. Berobat itu ke dokter yang terakhir. Kalau dokter kasih obat itu, bilang ini obat yang terakhir, kalau kamu sembuh ya udah, kamu harus operasi. Ya, otot terjepit di bagian kepalanya katanya. Jadi tangannya udah nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa bergerak, jadi mati, saudara-saudaraku. Kalau kasih obat dia bergerak lagi, minum obat bisa ini. Akhirnya ketika saya berdoa, saudara, saya bilang buka hati terima Tuhan Yesus. Saat itu dia menangis. Saya bilang kapan balik lagi ke Pontianak? Saya bilang ya nanti hari ini sudah balik. Saya bilang oke, nanti kita ketemu di sana dan saya akan ambil puasa, kita akan berdoa. Puji Tuhan, akhirnya bertemu dan di sana Tuhan pulihkan, kami berdoa sampai hari ini. Puji Tuhan, semakin hari pemulihan terjadi. Yang tadinya memang kuasa gelap bisa menyikat seseorang, namun ketika dia percaya Yesus, mujizat Tuhan, kesembuhan itu pun mulai mengalir dalam kehidupannya, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga siang hari ini saya membawa ada 5 alasan mengapa Tuhan menyelamatkan manusia. 5 alasan ini bahwa Tuhan menyelamatkan manusia karena manusia itu benar-benar berharganya luar biasa. 1 jiwa itu berharga di mata Tuhan. 1 jiwa itu harganya itu nggak bisa dia bisa beli dengan uang, saudaraku. Maka lihat setiap pelayanan kita, setiap kunjungan kita untuk menguatkan jemaat-jemaat Tuhan, karena manusia itu benar-benar berharga di mata Tuhan. Setiap saat manusia, kita sebagai manusia punya masalah masing-masing. Ketika masalah ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita nggak datang kepada Tuhan, saya kena percaya masalah itu pasti akan membawa kita, seret kita lebih jauh daripada Tuhan. Akhirnya seolah-olah kita sudah nggak percaya lagi, nggak beriman lagi kepada Tuhan Yesus. Katanya, akhirnya ada yang berkata, loh katanya ikut Tuhan Yesus, hebat, ada mujizat. Katanya ikut Tuhan Yesus, ada zaman Tuhan. Katanya ikut Tuhan, kita diberkati. Tapi kenyataan di mana ini Pak Pendeta? Ya, di bertahun-tahun, ya. Ini udah berdoa, puasa, namun sampai hari ini kok belum dapat jawaban Pak Pendeta, gimana ini, ya. Tapi di sini kita akan dapat jawaban daripada 5 alasan mengapa Tuhan menyelamatkan manusia, karena dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 dia berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bahwa Tuhan Yesus ini datang untuk mencari siapa? Saudara dan saya. Masa lalu kita ini memang kita dalam jurang. Masa lalu kita ini hidup dalam kegelapan. Maka Tuhan akhirnya menemukan hidup kita. Lalu kita mulai dipulihkan. Ketika kita dilayani mungkin sama orang yang pernah menginjilin kita. Lalu kita percaya bahwa ternyata Yesus itu luar biasa. Ketika aku menerima Yesus, di sana Tuhan memberkati hidupku. Ketika aku menerima Yesus, di sana Tuhan memberkati keluargaku. Ketika aku menerima Yesus, di sana mujizat kesembuhan terjadi dalam hidupku.
Karena sebab memang anak manusia ini datang untuk mencari, menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan saudara, kita dipulihkan saudaraku. Menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang diberkati sama Tuhan. Karena apa saudara? Ya, karena alasan ini saudara, alasan yang pertama, karena Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Itu alasan yang pertama. Karena Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Allah adalah kasih. Kalau saudara baca dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, di sana ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 dulu dia berkata gini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih saudaraku. Bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita ini kasih yang begitu luar biasa, ya. Tapi sebelum kita mengenal Tuhan Yesus saudara, seolah-olah kita juga bisa salah mengasihi hidup kita sendiri. Banyak orang hari-hari ini salah mengasihi diri mereka sendiri. Padahal firman Tuhan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengasihi Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita salah mengasihi diri kita, pasti kita juga salah mengasihi orang lain. Contohnya gini, aku salah mengasihi diriku sendiri. Tiap hari aku kasih dia alkohol, itu bisa salah mengasihi diri sendiri. Akhirnya sakit. Ketika sakit lalu kita berdoa, Tuhan jamah saya, Tuhan sembuhkan saya. Loh, kamu kan salah mengasihi hidupmu sendiri. Kamu tiap hari minum alkohol. Aku mengasihi diriku dengan aku kasih dia rokok. Kasih dia berbagai macam yang namanya mungkin obat-obat terlarang. Itu juga salah mengasihi diri sendiri. Ketika kita salah mengasihi diri kita sendiri, waktu kita keluar juga pasti salah mengasihi orang lain. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, itu yang pertama. Maka ketika kita keluar pasti mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 juga dia berkata, di dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah umat manusia. Namun manusia tidak mau melihat mata, membuka matanya untuk bisa melihat kasih yang besar ini, saudara. Justru mereka berpaling kepada hal-hal yang lain. Kalau kasih ini kita tidak pernah libatkan dalam hidup kita, saudara, saya kena percaya semakin hari pun di dalam rumah tangga kita pun di sana kalau tidak ada kasih, yang ada cuman hanya ada kuasa gelap, saudara. Yang ada pasti hanya ada binatang yang ada dalam rumah tangga. Dulunya kasih ada di sana, namun ketika mereka jauh daripada Tuhan, lalu pada akhirnya kasih kepada suami, kasih kepada istri pun, kasih kepada anak tidak ada lagi. Yang ada cuma hanya pertengkaran dan amarah, saudaraku. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Allah adalah kasih. Kasih Allah diwujudkan dengan mengutus anaknya anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita ini manusia bisa hidup di tengah-tengah baik situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat jahat pun, di saat ketika kita berdoa lalu kasih itu kita bagikan, maka saya kena percaya tempat di mana yang tadinya tidak ada kejahatan, kuasa Tuhan pasti akan bekerja dan mujizat akan menjamah lingkungan itu. Di sana pun akhirnya orang juga bisa mengalami kasih Tuhan. Makanya di mana ada gereja pasti kasih Tuhan itu dicurahkan di lingkungan yang ada, ya, menjadi dampak, saudara-saudaraku. Karena apa, saudara-saudaraku, bahkan di dalam Markus, saudara-saudaraku, kalau saudara buka dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45 diberkata gini. Karena anak manusia datang, ya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amen. Luar biasa ini, ya. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Tapi hari ini iblis menutupi mata orang sehingga dia tidak bisa melihat kasih alaman, kasih Tuhan Yesus ini, saudara. Manusia ini, iblis menutupi mata mereka sehingga mereka tidak buka untuk lebar-lebar melihat bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu untuk mencurahkan berkat bagi mereka. Mereka boleh nolak, nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi dalam hidup rumah tangga mereka? Mungkin mereka ada uang, mereka damai. Tapi di saat kalau tidak ada uang, maka di sana pun terjadi perkelahian, pertengkaran, perceraian akan terjadi dalam rumah tangga mereka. Karena apa? Kasih tidak ada hidup di dalam keluarga. Keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan, saudara. Sekalipun kita yang mengenal Yesus, kalau tidak membangun mesbah pribadi, mesbah keluarga dalam keluarga kita, saudara-saudaraku, iblis akan masuk, maka dia akan menghancurkan rumah tangga kita juga. Karena memang anak manusia datang untuk memberikan nyawanya, kita tidak menjadikan dia itu menjadi sumber pertolongan dalam keluarga kita. Tapi kalau kita jadikan Yesus, saudara-saudaraku, menjadi sumber penolong terutama dalam keluarga, dalam hidup kita, saya kadang percaya semakin hari hidup kita pasti diberkati. Rumah tangga yang percaya Yesus, hidup mereka pun diberkati. Di saat ada masalah, di saat ada konflik, lalu tiba-tiba mereka udah kembali normal, kembali mereka berdoa bersama-sama, mulai rangkul satu sama yang lain. Di sana pun mereka mulai mengasihi satu sama yang lain, saudara. Karena apa, saudara? Memang kasih Allah ini diwujudkan, ya, lewat setiap pribadi kita. Nah, inilah yang pertama, ya, karena alasan ini, karena Tuhan itu ingin menunjukkan kasihnya kepada manusia. Tapi manusia ada yang menolak, ada yang terima, berbagai yang menerima kasih Allah itu, ya, karena hidup mereka pada akhirnya diberkati. Lalu yang kedua itu di sana dia berkata, alasan yang kedua itu karena Tuhan ingin mengubah hidup manusia. Karena Tuhan ingin mengubah hidup manusia. Karena memang manusia ini kalau tidak dirubah, saudara, saya kadang percaya ini kita tersesat di dalam kegelapan. Maka kalau udah tersesat dalam kegelapan, perbuatan kegelapan itu, saudara, itu ngeri. Dia mau bunuh orang, maki orang. Ya. Tapi kalau Tuhan sudah mengubah hati manusia, saudara, itu kasihnya begitu luar biasa. Tuhan kalau sudah merubah hati manusia, saudara, dia biar orang mau disakiti pun dia tetap senyum, dia tidak pernah marah. Udah, nanti engkau berurusan sama Tuhan, ya. Karena memang Tuhan ini datang untuk mengubah hidup manusia. Karena manusia ini benar-benar itu jahat, saudaraku. Status manusia itu adalah manusia yang berdosa. Karena upah dosa adalah maut, binasa, saudara. Karena status inilah, saudara, bahwa manusia ini sudah untuk mengubah hidup kita supaya kita ini tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 14 itu. Makanya dia berkata gitu, saudara, ya, status, ya, upah dosa adalah maut. Ya, nggak masuk surga. Berarti meninggal langsung lipatan terakhir yang dijemput langsung bukan malaikat Tuhan, malaikat maut. Selama perjalanan dengan malaikat maut ini digiring sama malaikat maut itu, ya di situ dia ditendang, disiksa, ditombak, saudaraku. Karena memang manusia sehari-hari ini dia nggak pernah membayangkan, tidak memikirkan hal-hal yang pikiran yang ke atas, dia mikirkan hal yang di bumi. Maka Tuhan juga berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang berada di bumi. Kita pikirkan bahwa satu saat kita ini akan pulang. Bahwa status manusia ini, kita ini berdosa. Hukuman dosa itu adalah maut, binasa, kekal untuk selama-lamanya. Ketika masuk dalam api kekekalan itu, tidak ada kesempatan lagi untuk keluar, saudara. Maka Tuhan dia datang untuk mengubah manusia ini menjadi manusia yang baik, manusia yang merdeka sungguh-sungguh. Ketika dia pulang, biarlah dia masuk dalam kerajaan Tuhan. Maka Tuhan pun berkata, akulah jalan, aku pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi kamu, di mana aku berada, di situ pun kamu bersama-sama dengan aku. Namun kamu harus, itu ya, kamu harus istilahnya bilang, ayo bertobat gitu.
Ya, ayo bertobat. Masa lalu kita ini jahat, kita sudah bertobat, puji Tuhan. Hari ini kita mengenal Tuhan, bahwa semua kejahatan sudah selesai. Ketika kita sakit hati, Tuhan ampuni saya, sucikan, kuduskan saya. Tiba-tiba jantungan, mati mendadak, sudah pulang dengan sukacita. Tapi kalau mati mendadak, dia masih tinggal dalam dosa, saudara. Karena manusia ini, iblis ini dia datang menyikat manusia. Manusia itu iblis menyikat mereka dengan apa? Maka kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19, dia berkata bilang perbuatan daging telah nyata. Yang pertama percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini ada 15 macam, belum tambah yang lain lagi. Banyak tuh. Iya. Ini manusia ini diikat sama kuasa gelap ini. Ini perkataan iblis ini. Ini perbuatan iblis ini. Jadi seringkali bahwa sebenarnya otak pikiran kita ini harus diisi terus dengan firman Tuhan. Jangan memberikan ruang yang sempit ini untuk ruang yang kosong dalam pikiran manusia, pikiran otak kita ini untuk diisi dengan perkataan tadi itu. Amen. Kalau sudah diisi, nah itu manusia sudah jauh dari Tuhan. Manusia sudah diperbudak sama iblis. Makanya mereka tinggal di dalam keinginan daging. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 itu, saudara. Maka dia berkata bilang perbuatan daging telah nyata. Kalau ini sudah nyata dalam hidup manusia, saudara. Kita mau sampaikan firman Tuhan pun dia nggak mau menerima lagi, saudara. Itu biar berbulan-bulan kita kunjung dia pun dia tidak mau terjadi, mau berubah. Kalau iblis sudah menyikat, kita hanya bisa berdoa, puasalah gitu. Kalau orang sudah terikat dengan iblis, saudara, itu luar biasa. Karena apa, saudara? Bahwa sifat manusia itu dari kejam, penindas, tamak, egois, belas kasihan itu, saudara. Dalam Lukas 19 itu ayat yang ke-8, saudara, buka di sana bahwa sifat manusia itu kejam. Untuk menyiksa dirinya sendiri. Dengan perbuatan keinginan daging ini, saudara. Yang tadi saya katakan itu Galatia pasal yang kelima. Jadi seolah-olah ini kita ini menyimpan, menyembunyikan sesuatu. Sehingga iblis itu kalau kita menyembunyikan sesuatu, suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu, bapak saya tidak tahu, mama saya tidak tahu. Tapi di sini, saudara, ini kan yang menyembunyikan itu kan pekerjaan iblis. Kalau kita buka, saudara, maka seringkali orang tertutup, saudara-saudaraku. Tertutup dengan sifatnya, tertutup dengan keinginan dagingnya, saudara. Tapi kalau dia buka untuk kita berdoa, maka kita bisa mempermalukan kuasa gelap itu, saudara. Maka ketika kita mulai melayani orang, dia mulai terbuka. Oh, Pak Pendeta, ini masalah saya begini, masalah rumah tangga saya begini, aku masalah dengan mertua begini, masalah anak dengan begini, masalah dengan istri begini, Pak Pendeta, jalannya seperti apa gitu. Akhirnya karena kita punya Bapa rohani bisa memberikan jalan, di situ pula akhirnya mendoakan kita, lalu hati kita mulai damai, ada sukacita. Akhirnya menerima, saudara. Lalu pelan-pelan Tuhan mulai menjamah hidup kita. Karena memang sifat, saudaraku, ya. Sifat kita ini seringkali, saudara, ya. Memang kita ini sifat kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik, saudara. Tapi kalau iblis udah menguasai hati pikiran kita, wah itu ngeri, saudara, ya. Lalu kita mempunyai hubungan, ya, antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, ya. Dari bermusuhan berdamai kembali, ya. Jadi hubungan kita antara ketika berdamai dengan Tuhan lalu berdamai dengan sesama, karena itu dipertemukan, saudara, karena ada kasih Allah, ya. Maka masa depan manusia dari suram, gelap, ya, yang sangat menakutkan, saudara-saudaraku, memiliki yang tidak memiliki pengharapan lagi, saudara. Maka ketika kita percaya kepada Yesus, maka di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-9 itu dia berkata gini. Ini Yeremia pasal, ya, masa depan manusia itu yang dari suram, yang tadi gelap, akhirnya yang mungkin sangat menakutkan, pada akhirnya jawabannya di dalam Yeremia 29 ayat ke-11 dia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu, ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan, saudara. Amin. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan, saudara. Lalu masa depan kita bahwa sifat manusia yang tadi kita berdosa, sifat manusia yang tadi kejam, sifat manusia yang tadi jauh daripada Tuhan. Namun ketika kita mengenal Tuhan, masa depan kita dirubah menjadi masa depan yang cemerlang, masa depan yang benar-benar diberkati, baik di bumi. Waktu kita pulang, oh ternyata surganya indahnya luar biasa. Satu saat kita mati, ternyata api yang saya imankan itu benar-benar terjadi dalam hidupku. Api yang selama ini ternyata walaupun doa kita ini jauh-jauh dari mana kita datang di gereja. Mungkin musim hujan, musim dingin, aku datang mencari Tuhan. Ternyata inilah upahnya, ternyata ini luar biasa. Makanya di sini saudara, jerih payah kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Di saat kita mencari Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Pasti ada berkat Tuhan. Karena memang bagian ketiga, alasan yang ketiga karena apa? Karena Tuhan ingin memberikan hidup, ya, memberkati hidup manusia. Saudara yang diberkati. Alasan ketiga karena Tuhan ingin memberkati, ya, memberkati hidup manusia. Berkat Tuhan itu kepada manusia meliputi apa? Berkat rohani, berkat jasmani. Nah, berkat rohani, saudara bisa baca, coba kita lihat di dalam Yohanes 14, ayat 27 itu. Ayat 27 diberkata gini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Wah, luar biasa. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Maka di sini ada berkat Tuhan kepada saudara dan saya. Itu berkat rohani, ada berkat jasmani. Berkat rohani ini, damai sejahtera ku tinggalkan. Ada sukacita, penyertaan, kekuatan di dalam menghadapi kesulitan atau tekanan hidup. Bahkan Roh Kudus diam dalam setiap kehidupan kita, saudara. Waduh, luar biasa berkat rohani ini. Seringkali saudara memang kita tidak dapat di tempat lain. Kita hanya dapat di saat kita datang kepada Tuhan. Di saat kita berdoa. Di saat kita mulai menaikkan pujian penyembahan. Di saat kita baca firman Tuhan. Di saat kita puasa, saudara. Berkat rohani itu pasti kita dapat, saudaraku. Itu pelayanan kami kemarin, saudara. Pelayanan daerah-daerah pedalaman memang jalannya sangat sulit. Medannya luar biasa, saudara. Kita taruh mobil di kecamatan, lalu kami dijemput dengan motor buntut, saudara. Ya, saya pikir perjalanan dekat tahunnya perjalanan ini, kalau itu hujan lagi, saudara, malamnya hujan, lalu pagi kami pergi, itu lumpurnya luar biasa, tanah merah ini, saudara. Ya, itu benar-benar luar biasa itu. Tapi satu jiwa berharga di mata Tuhan. Kami pelayanan sudah sampai sana, akhirnya saya masih foto-foto, teman-teman sudah dipastori, bilang ayo Pak Pendeta, ayo kita makan. Sebentar lagi kita mulai, jam 9 kita mulai ibadah. Oke, saya datang, wih ternyata Pak Gembala sudah siapin minum makanannya, enak-enak lagi. Saya lihat itu ada capcay ular piton, pitonnya masih ada kulitnya, saudaraku. Waduh, luar biasa, saya lihat begini, tiba-tiba merinding juga. Wah, ini Tuhan. Saya bilang, wah ini kenapa nggak kupas kulitnya? Kok bisa begini? Saya balik-balik begini. Waduh, ini masakan paling berbahaya, paling berat ini. Masakan paling menakutkan, saudara. Saya bilang, iblis dulu menggoda manusia. Iblis itu, dia menanamkan pikirannya dalam pikiran manusia. Hari ini kita tenggelamkan dalam perut. Hari ini kita sikat. Hari ini, waktu lalu, tahun 2000 yang lalu, manusia iblis mencampakkan, ya, manusia dalam dosa. Hari ini biar dia masuk perut. Akhirnya, wah kita makan, saudara, wah ternyata enak juga rupanya gitu, ya, dimakan. Wah biasa, memang saya sering
Kalau ke Pontianak pasti makan gitu, tapi ya digoreng kering enak gitu. Dimasak rica kan enak. Ini capcay saudara. Ini lihatnya ini ngeri, ada kuah-kuahnya, ada dia punya kaji putih-putihnya itu, lemak yang putih-putih gitu. Saya ambil taruh di piring. Wih, ini luar biasa ini. Coba saya rasain, enak juga rupanya. Akhirnya rasa sedikit-sedikit, lama-lama nambah juga rupanya. Karena saya kena percaya, sebenarnya kita lihat makanan kayak gitu, saudara. Waduh, ini mau makan juga. Tapi kalau berjalan sama dengan Tuhan, Tuhan bilang kamu lagi lapar, ayo kamu makan aja. Ya makan dah. Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Karena ini berkat jasmani. Ya. Berkat jasmani, pemeliharaan hidup sehari-hari. Diperhadapkan seperti itu pun kita menikmati. Ya. Apa yang ada di depan mata, nikmati aja dan bersyukur di hadapan Tuhan. Karena dapat kekuatan juga dari situ. Amin. Nah ini berkat rohani ini saudara, bahwa saudara hari-hari ini pun sudah diberkati, apalagi ya dalam rumah tangga kita kalau ada doa bersama, berkat rohani itu pasti ada. Berkat jasmani itu pun pasti ada. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, apalagi kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak pernah istilahnya bolos-bolos, berkat jasmani itu pasti ada. Kalau kasih gaji pun tidak pernah potong-potong itu. Pasti kita menikmati juga, ternyata berkat Tuhan melimpah dalam hidupku. Akhirnya saudaraku di sini saya melihat bahwa berkat rohani di saat pujian penyembahan kita naikkan, kita bisa merasakan bagaimana jamahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apalagi berkat jasmani, saudara, ya. Berkat jasmani ini, saudara, pemeliharaan hidup sehari-hari, perlindungan dari bahaya itu, ya. Dari kita hidup dalam perlindungan dalam Tuhan. Yang tadinya, makanya setiap malam kalau sebelum kita tidur, ya setiap malam itu kita harus baca Mazmur 91 itu dalam lindungan Tuhan itu, ya. Sampai tiap malam kita ulang. Sampai hari ini anak-anak saya mulai hafal sendiri, udah semua tersimpan dalam otak mereka itu. Jadi dari Mazmur 91 sampai ayat 16 itu sudah dalam pikiran mereka. Jadi kalau dia udah berdoa, dia udah hanya ini sebut itu. Mazmur 91, dia hanya tutup mata dan dia ngomong. Karena berulang-ulang, firman itu akan tetap tinggal. Karena itu roh Tuhan yang hidup di dalam hati pikiran manusia. Dalam hidup kita, saudara. Nah itulah berkat jasmani, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam rumah tangga, anak-anak kita ini sukses, anak-anak kita diberkati sama Tuhan. Bahkan bagian yang keempat, saudara, ya, tinggal 2 lagi, saudara, ya. Alasan yang keempat, karena Tuhan ingin memakai manusia menjadi alatnya. Nah ini saudara, kita yang percaya kepada Yesus, kita yang ikut ibadah tiap hari Minggu, ini alatnya, saudaraku. Mau yang menjadi jemaat yang melayani Tuhan, bahwa kita ini semuanya alatnya Tuhan. Amen. Untuk menyampaikan kabar firman Tuhan ini, kabar sukacita ini kepada siapa saja yang berada di sekeliling kita. Baik dalam keluarga, baik di dalam komunitas kita, baik di dalam pekerjaan kita. Bahwa Tuhan akan menjadikan kita sebagai alatnya. Manusia adalah makhluk lemah karena dibuat dari debu, tanah. Tetapi mulia dan berharga karena diciptakan serupa dan segambar di dalam pandangan Allah itu, saudara-saudaraku. Saudara akan bisa buka Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 itu. Kejadian pasal 1 itu, manusia adalah makhluk lemah karena dibuat dari debu tanah. Ya, tetapi mulia dan berharga. Makanya dulu kita ini nggak berharga. Dulu kita ini barang rongsokan, saudara. Ya, barang rongsokan seperti istilahnya botol aqua, saudara. Selesai diminum dibuang begitu saja. Tapi ketika dikumpulkan, sudah dapat 2-3 karung, pergi jual, dapat duit. Begitupun kita ini, saudara. Dulu kita ini, hidup kita ini dikasih makan dengan keinginan daging terus.
dikasih makan, bilang perbuatan daging telah nyata, keinginan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, kita hidup di dalam situ. Kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, pergi ke dukun-dukun, pergi ke orang pintar, pergi ke mana saja. Nah ini saudara-saudara, ini manusia lama kita. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, saudaraku, waktu yang lalu gelap, sekarang terang Tuhan ada dalam hidup kita. Dulu kita ini tidak berharga, namun hari ini kita berharga di mata Tuhan. Masa lalu kita ini jahatnya minta ampun. Saya bilang, saya masa lalu sekalipun saya ini orang Kristen, masa lalu saya itu umur dari 8 tahun, 9, mungkin 10 tahun itu ke atas saudara, sampai 18 tahun itu, saya hidup dalam kegelapan, tiap minggu gak masuk gereja. Namanya Domingus artinya hari Minggu masuk gereja. Tapi namanya Domingus tiap minggu masuk gereja, tapi tiap minggu masuk hutan. Kenapa masuk hutan saudara? Ya berkumpul dengan teman-teman di sana, lalu masuk ke hutan, kita ibadah tiap minggu masuk gereja, masuk hutan, bawa tombak, bawa jerat, bawa anjing, pergi kejar babi hutan tidak dapat, babi orang lain yang kami sikat. Nah itu. Nama Domingus artinya hari Minggu masuk gereja. Kenapa kamu masuk hutan? Karena di sana memang itulah perbuatan kami. Pergi jerat ayam hutan tidak dapat, ayam orang di padang kami jerat. Kadang-kadang dapat 3-4 ekor. Makan rame-rame di hutan sana. Taruh di karung, pergi agak jauh dari desa. Inilah masa lalu yang benar, masa yang suram. Masa lalu di dalam kegelapan, saudara-saudaraku. Seperti barang rongsokan tidak berharga, saudara. Tapi ketika masuk umur 19 tahun, maka Tuhan panggil saya. Akhirnya panggil saya lewat radio, saudara. Ya, memang cita-cita saya kepingin jadi pastor. Karena kita kalau saya di Kupang sana kan kita bisa membedakan. Oh, kalau Protestan itu kan pendeta. Kalau kita di Katolik kan pastor. Makanya cita-cita kepingin jadi pastor itu. Karena mayoritas saya kalau di kampung saya di Keva sana, itu memang mayoritas kita ini memang Katolik gitu. Makanya saya dulu tinggal sama kakak saya, tinggal di jauh dari orang tua. Lalu itu selalu diam, ini kepingin jadi pastor. Pokoknya kalau jadi pastor enak lah gitu ya. Tinggal di pastori enak, woi pelayanan enak juga rupanya. Itu cita-cita saya. Tapi waktu tamat ya nggak ada duit. Ya, akhirnya bapak saya udah, kamu sekolah SMA aja, nanti tamat baru pergi kuliah di Kupang ya. Ya udah, tamat SMA, lalu pergi daftar di Kupang, salah satu universitas di Kupang. Saat itu lulus, tapi dengan ketentuan harus bayar 2 juta. Tapi saat itu saya nggak ada uang, saudara. Uang dalam saku saya itu ada 600.000, 650.000. Uang itu pun saya baru jual sapi 1 ekor. Sapi itu pun saya curi loh. Tujuh untuk kuliah, tapi saya bilang, Pak boleh nggak saya bayar 500.000 dulu. Nah bilang nggak bisa, nanti kalau kamu nggak bayar besok kami terima mahasiswa yang lain. Ya akhirnya saya bilang gimana ini, udah pulang kampung. Dari Kupang menuju ke Timur Barat sana. Ya, kampung saya di perbatasan Timor Leste sana. Akhirnya dalam perjalanan itu saya bilang, Tuhan, ada om saya dia punya sapi tinggal 6 ekor lah, saya pergi jual lagi 1 lah. Nah itu. Dalam perjalanan itu saya akan pergi jual sapi 1 ekor, saya mau kuliah. Gitu. Kalau nggak kuliah berarti jadi petani, berarti jadi buruh kasar gitu. Akhirnya sampai di rumah baru duduk, saudara, bapak saya tanya gitu, kemarin kamu ikut itu ikat sapi, om kamu di mana? Itu sapinya lagi hilang. Oh mungkin terlepas masuk hutan. Paling sudah jual gue, ya. Bilang besok kamu nggak boleh kemana-mana, kita pergi cari itu sapi. Saya bilang iya. Lalu saya buka radio itu baru sekolah Alkitab ini dipromosikan lewat radio. Makanya waktu dipromosikan ada dua jurusan pastor konseling dan jurusan sarjana pendidik agama Kristen. Sekolah 3 tahun gratis gitu. Nah karena nggak ngerti bahasa Inggris, saya pikir pastoral counseling itu jadi pastor gitu, saudara, kayak Katolik gitu, saudara. Ya, wah ini sesuai dengan cita-cita saya akan pergi. Akhirnya besok, saudara, singkat cerita saya pergi bisa daftar, lalu saya
beli tiket kapal laut pakai uang curi sapi itu, lalu saya datang ke Jakarta, saudara. Nah itulah panggilan, saudara. Akhirnya masuk di dalam kampus, akhirnya dijemput, saya dikirim lewat kapal laut. Lalu dijemput saya di Tanjung Priuk, lalu dibawalah ke Cipayung sini, Cipayung Jakarta Timur, ditampunglah dalam asrama, baru masuk tanggal 1 bulan Juli, di sana ada orientasi mahasiswa. Ada orientasi mahasiswa, ada pengajaran mengenai ilmu hitam, ilmu santet, mengenai okultisme. Akhir pengajaran itu sebagai mahasiswa baru itu dapat angket untuk isi. Isilah pertanyaan di bawah ini untuk doa pelepasan. Saat ini saya bilang, Tuhan, ini apa yang dilepaskan ya? Karena memang kita di Katolik nggak tahu apa yang dilepaskan, saudara. Pertanyaan pertama, apakah saudara pernah pergi ke dukun atau tidak? Pertanyaan kedua, apakah saudara pernah pergi ke kuburan atau tidak? Ya jawabnya cuma iya atau tidak. Ya saya lingkar iya gitu, saudara. Tapi di situ saya merenung, nggak pernah, saudara. Saya tutup mata sambil merenung. 20 menit kemudian, sebagian mahasiswa sudah selesai doa pelepasan. Saya belum didoakan, saudara. Lalu orang konseling saya tiba-tiba dia tepuk di bahu saya bilang, Domingus, apakah kamu sudah selesai isi pertanyaan itu? Saya bilang belum. Lalu pendeta itu bilang, ayo isi pertanyaan itu. Ini sebentar udah mau makan siang ini, mau selesai. Akhirnya di situ saya lihat yang isi form pertanyaan-pertanyaan itu 150 pertanyaan, saudara. Lalu saya ambil pena, saya lingkar ya semua. Biar Apin lepaskan aja, saudara. Saya nggak baca lagi, itu semua dosa-dosa itu ditanya, saudara. Langsung saya lingkar ya semua. Akhirnya saya kasih, Pak Pendeta sudah selesai. Lalu dia baca, waktu dia baca sambil lihat saya begini. Dia baca lagi, lihat saya lagi. Ini orang ini mungkin paling jahat di buka bumi ini kali. Semua dosa dibuat ini. Karena saya lingkar ya semua. Saya cuma lihat gitu. Lu kapan didoakan? Dia masih baca gitu. Lalu matanya tertuju kepada satu pertanyaan. Apakah saudara pernah terlibat jadi dukun? Saya jawab iya. Wah, di situ. Langsung saya lingkar ya di situ. Rame saudara-saudaraku. Akhirnya langsung mereka panggil. Teman-teman pendeta, banyak pendeta, mereka datang. Kakak-kakak semester, senior-senior datang. Bilang, ada dukun bertobat mau sekolah pendeta. Hah? Sekolah pendeta? Saya diam, ya udah saya tutup mata. Akhirnya beli berdiri. Akhirnya disitulah mereka tumpang tangan, tumpang kaki, setan timur keluar, saudara. Waktu setan timur keluar ya baru saya sadar. Saya tanya, Pak, ini sekolah Katolik atau sekolah Protestan? Loh ini sekolah Protestan. Tamat dari sini jadi pendeta, jadi pastor. Ya jadi pendeta, kayak Protestan itu. Iya. Loh Tuhan, saya salah masuk sekolah dalam hati. Loh Pak, waktu saya di Kupang sana, saya dengar sekolah ini dipromosikan. Ada 2 macam jurusan. Yang pertama namanya pastoral counseling. Itu apa? Lu sama saya ini namanya pastoral counseling. Kamu tamat dari sini ya jadi pendeta. Ya Tuhan, saya salah masuk sekolah. Kepingin mau lari nggak ada keluarga. Mau lari kemana ini di Jakarta ini? Stres saya dalam asrama, saudara. Akhirnya di situ pun saya ini stresnya begitu luar biasa, nggak ada damai, nggak ada sukacita. Setiap pagi ibadah pagi jam 4 pagi, jam 5 jam 4 pagi ibadah. Saya tetap tidur karena saya tidak mau ikut ujian, tidak ikut ibadah, saudara. Setiap pagi ibadah pagi. Kalau asrama nanti ketua asrama dia cari mana-mana yang tidak ikut, itu data, saudara. Masuk harus tanda tangan, dia periksa-periksa loh, yang lain hilang. Mana Domingus? Itu mereka. Akhirnya mereka cari, asrama langsung ketuk. Ketua asrama datang ketuk-ketuk pintu. Kalau udah ketuk pintu, saya udah masuk dalam bawah kolam tempat tidur, saya sembunyi. Ambil tas-tas, baru halangin, saudara. Saya nggak mau ikut ibadah karena saya ini stres, ini saya salah masuk sekolah. Tapi benar-benar ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia sedang memanggil saya dari perbuatan, memanggil saya dari dalam kegelapan. Yang begitu ngerinya luar biasa. Sampai pada akhirnya saya bilang, Tuhan, tanggal 15 Desember saya akan pulang Kupang. Sebelum tanggal 15 Desember. Sebelum tanggal, rencana saya tanggal 19 Desember tahun 99, saya akan pulang Kupang. Sebelum tanggal 19 Desember, tanggal 15 Desember, kampus kami dibakar, saudara. Leher ditebas dengan pedang, akhirnya nggak pulang Kupang. Ternyata memang rencana Tuhan itu luar biasa.
tujuannya supaya memulihkan hidup saya. Biarlah aku menjadi manusia yang baru. Yang tadi jadi barang rongsokan, akhirnya hari ini menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa itu karena alas yang keempat ini, bahwa karena Tuhan ingin memakai manusia menjadi alatnya, bahwa pada akhirnya Tuhan bisa memakai saya sebagai alatnya, sehingga sampai hari ini bahwa saya sebagai misionaris selalu Tuhan panggil sesudah pergi, tidak pernah lihat dari situasi, mau situasi berat apapun, tetap kita jalankan bahwa itu perintah Tuhan, saudara. Sehingga jemaat-jemaat bahkan semua yang hadir bisa dukung saya dalam doa, karena besok tanggal 29 Juli saya akan pergi lagi ke Pontianak karena ada desa lain yang menunggu saya di sana untuk kami pergi beritakan Injil lagi. Dan di situ pun kami dari Pontianak juga, saudara, ternyata memang kalau kita jalan pun ya harus beriman, saudara. Karena memang masuk daerah pedalaman, ya kalau kita ada sayap boleh. Tapi masuk dari kita dari Pontianak, teman kita sama-sama kita akhirnya kita bisa siap mobil, isi bensin, apa semua. Baru kita bisa sampai di desa-desa, saudara. Ya, tapi luar biasa itu selama 26 hari itu, luar biasa itu ya. Pelayan kita sekalipun di pedesaan, banyak orang dijamah Tuhan. Karena memang Tuhan sedang memanggil saudara dan saya sebagai alatnya. Di mana kita berada, orang lain menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Itu bagian keempat. Bagian terakhir, yang kelima dia berkata, alasan yang kelima karena Tuhan ingin menjadikan manusia menjadi miliknya untuk selamanya. Alasan yang terakhir inilah kenapa kita percaya kepada Yesus, karena Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya menjadi milik pusakanya. Ingin menjadikan manusia, ingin menjadikan saudara dan saya untuk menjadi miliknya untuk selama-lamanya, tidak akan terlepas dari kuasa gelap lagi, ya. Untuk dilepaskan yang tadi tidak terlepas dari kuasa gelap, sekarang sudah dilepaskan. Sekarang aku sudah bebas. Sekarang aku sudah bebas gitu. Bebas gitu, saudara. Merdeka sungguh-sungguh, pulang dengan sukacita. Karena apa, saudara? Manusia adalah aset terbesar dan yang paling menarik perhatian Allah lebih dari semua ciptaan lainnya. Ibrani 2 ayat 16 di sana berkata, itu sebabnya Allah membayar dosa manusia bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang kudus dan mahal, saudaraku. Manusia adalah aset terbesar yang paling berharga, ya. Ya, yang paling menarik perhatian Allah lebih dari semua ciptaan lainnya. Makanya kalau binatang itu kan memang diciptakan sama Tuhan, tapi kan tidak berharga. Malaikat juga begitu, diciptakan sama Tuhan, itu malaikat Tuhan, tapi mereka ini, ya Tuhan Yesus tidak mati untuk bukan malaikat. Tuhan Yesus mati untuk manusia. Manusia sampai berharga, saudara. Tapi seringkali kita tidak pernah menjadikan diri kita ini berharga. Lagi kita mengisi hidup kita ini cuma hanya keinginan daging terus, saudara. Makanya manusia kalau udah tinggal dalam gelap itu ngeri lah gitu, saudara, ya. Maka perjalanan hidup manusia ini, maka marilah ya kita tetap berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhan, karena pada akhirnya bahwa hidup kita ini menjadi berkat. Marilah kita menjadikan hidup kita menjadi alatnya untuk memberitakan Injil, agar banyak orang hidupnya memiliki kasih Tuhan. Marilah kita ini sebagai alatnya Tuhan, ya, supaya kita bisa pergi untuk apa? Memberitakan Injil. Untuk ketika memberitakan Injil, maka Tuhan akan merubah orang, pada akhirnya mereka mengenal Tuhan. Ketika maka firman Tuhan berkata, beritakan kabar baik ini kepada orang lain, agar banyak orang lain hidupnya memiliki kasih Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dimuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah yang saya bagikan pada siang hari ini. Biarlah menjadi berkat untuk kita bersama-sama. Marilah kita menjadi alatnya Tuhan. Biarlah 5 alasan ini Tuhan panggil kita, saudara. Biarlah semakin hari pakailah hidup kita ini untuk melayani satu sama yang lain.
Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita sudah diselamatkan, mari kita keluar untuk menyampaikan firman Tuhan ini supaya yang lain pun bisa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kami sudah merenungkan firman-Mu, bagaimana Engkau boleh memanggil kami dari latar belakang kami masing-masing. Karena ada 5 alasan yang Engkau boleh panggil kami ya Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya kami boleh tahu Tuhan Yesus bahwa ternyata di sana alas yang pertama karena ingin Engkau menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Lalu bagi yang kedua karena di sana Engkau ingin mengubah hidup kami. Bahkan bagi yang ketiga di sana karena Engkau ingin memberkati hidup kami. Kalau yang keempat di sana karena Engkau ingin supaya kami menjadi alat-Nya Tuhan. Bahkan pada akhirnya kami sebagai saudara-saudara, biarlah kami sebagai alat-Nya. Biarlah kami menjadi saudara-saudara, menjadi milik pusaka-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah 5 alasan ini Tuhan kami terapkan dalam hidup kami. Bahwa kami berharga di mata-Mu. Kami mulia di mata-Mu. Bahwa setiap firman yang keluar dari mulut kami tidak akan kembali sia-sia. Berkati kami semua yang hadir dalam Zoom ini. Baik yang ada di mungkin di mana kami berada masing-masing. Kau tetap urapi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat. Engkau memanggil kami untuk menjadi terang. Engkau memanggil kami untuk menjadi garam dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Di mana kami berada, di situ pun kasih Tuhan kami beritakan untuk orang-orang yang sementara ini mungkin mereka belum mengenal Tuhan. Sehingga ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka dibebaskan, mereka menerima Yesus. Bahkan mereka pada akhirnya merdeka di hadapan Engkau Tuhan dan mereka berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati gembala sidang kami, berkati Pastor Jamie bersama dengan keluarga, anak-anak, bahkan semua penetua yang melayani di dalam gereja Efata. Tuhan berkati kami semua, urapi kami, semua jemaat yang hadir, berkati kami. Apabila kami ada yang lemah pagi hari siang hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus Engkau jamah, urapi kami. Biarlah semakin hari kami semakin sehat, semakin kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kalau dalam tubuh kami ada yang sakit, dalam nama Yesus kesembuhan, mujizat Allah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena ketika kami percaya Yesus, kami menerima kuasa itu dalam hidup kami. Ketika kami menerima Yesus, mau kami akan suka kesukaan kami adalah merenungkan firman Tuhan di sedang malam. Ketika kami menerima Yesus, kesukaan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kesukaan kami setiap hari kami mengasihi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih Pak Domingus untuk firman-Nya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Jadi kita bisa melihat bahwa firman Tuhan ada 5 alasan kenapa Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Ada 5 alasan kenapa saudara jadi orang Kristen dan beribadah. Ya, jadi kita masing-masing mengoreksi hidup kita. Apakah kita sudah memenuhi kelima alasan itu? Ataukah salah satu dari 5 alasan itu kita sudah ada di dalamnya? Ya, jadi alasan yang pertama, Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, kepada saudara dan saya. Nah, alasan yang kedua, Tuhan ingin mengubah hidup saudara dan saya. Jadi arti kata sebagai orang Kristen kita harus berubah karakter. Karakter berubah, bisa dipercaya, maka juga berubah, pasti ekonomi juga pasti berubah. Amin. Kalau karakter belum berubah, belum bisa dipercaya, jelas ekonomi gak akan berubah, ya. Karena kalau ekonomi berubah, kita jadi orang sombong, Tuhan menentang orang sombong, ya. Nah, Tuhan gak mau supaya karya di kayu salib akibat kita sombong, kita bersama-sama dengan raja sombong itu, ya. Jadi yang ketiga, Tuhan ingin memberkati hidup saudara dan saya supaya orang bisa melihat bahwa di dalam Yesus sumber dari segala-galanya. Nah, kita lihat juga yang keempat bahwa Tuhan ingin pakai saudara dan saya untuk menjadi alatnya.
Jadi kalau saudara bayangkan kalau mau masak saudara pakai panci kotor kan gak mungkin. Panci harus dibersihkan. Nah begitu kalau saudara mau minum air, mau bikin kopi, gelas atau cupnya kotor, gak mungkin saudara mau pakai cup itu untuk bikin kopi buat saudara. Pasti saudara harus bersihkan. Berarti arti kata bahwa Dia itu kudus, maka kita harus kudus supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Yang terakhir pada minggu ya, Tuhan ingin supaya manusia menjadi milik kepunyaannya selama-lamanya. Jadi kelima alasan kenapa Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya, kita harus mengoreksi hidup kita. Ya, saya lihat di Zoom juga saat ini ada alasan-alasan tertentu. Saya lihat di Zoom ada yang rambutnya berkibar-kibar seperti bendera. Karena pakai kipas angin. Nah, tapi kalau di saudara lihat kami ada di sini, semua tutup-tutup pakai selimut, pakai jaket yang tebal, pakai heater. Nah, ya kan, jadi ada alasan kenapa kok yang di Indonesia pakai kipas angin, ada alasannya. Karena panas. Nah, kenapa kok yang di Sydney kok udah pakai heater, pakai jaket tebal, ya? Kalau kita bilang kayak grandma, mama gitu, pakai jaket tebal kan kedinginan. Ya karena di sini 13 derajat. Ini kayak seperti yang di Malang lupa matiin AC nih, kedinginan mereka. Jadi ada alasan kenapa saudara pakai kipas angin di Indonesia. Karena panas. Kenapa kita pakai heater di sini? Karena dingin. Nah, begitupun kenapa kita jadi orang Kristen saat ini. Beribadah di gereja, beribadah memuji Tuhan. Karena ada 5 alasan itu, amin. Amin. Jadi jangan saudara lupa, kemarin saya pergi ke supermarket beli telur, ada yang bisik-bisik. Pak, gak boleh beli telur cuma bisa 1 pack aja, gak boleh 2. Saya bilang kenapa? Memang gak bisa, sedang dilarang. Saya gak ngerti gitu, ada berita apa, kayak saya ketinggalan berita. Saya pulang-pulang saya nanya ke istri bilang iya memang cuma bisa 1. Kok kamu tahu? Ya saya dengar berita. Bad news. Dia dengar news bahwa di Australia ini ada flu ayam. Nah jadi semua di farm yang ada di Queensland ayam-ayam semua dikorbankan supaya nggak boleh berpindah flu-nya. Semua farm berapa banyak juta ayam dimatikan. Kalau ayam dimatikan telurnya nggak ada, jadi kita dibatasin telurnya. Kalau manusia kena flu kita berobat kan, ayam kena flu bisa langsung dimatikan. Betapa berharganya manusia. Kalau kena flu dimatikan aja sekaya. Tapi nggak dimatikan, diobatin. Kok ayam kena flu kok dimatikan semua. Yang lain nggak kena flu, tapi karena satu kandang ada jutaan ayam semuanya dimatiin habis. Nah gitu, betapa berharganya manusia, amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur hamba-Mu sudah bersama dengan kami menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami tahu kami bisa ada saat ini, kami diselamatkan mengenal Engkau dan memanggil nama-Mu ya Tuhan Yesus. Karena tidak ada satu orang pun bisa berdoa memanggil nama-Mu Tuhan Yesus jika roh Tuhan tidak ada dalam kehidupan kami. Jika Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami diselamatkan karena anugerah-Mu ya Bapa. Sehingga kami bisa berdoa memanggil nama Tuhan Yesus. Kami belajar dari hamba-Mu yang sudah Engkau kirim bersama dengan kami. Menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bahwa ada 5 alasan kami diselamatkan. Jika kami merenungkan kembali ke 5 alasan itu. Jika belum kami penuhi salah satunya. Mampukan kami ya Roh Kudus. Supaya kami bisa memenuhi alasan-alasan itu. Mungkin cuma 1, mungkin cuma 2, tapi mampukan kami. Supaya kami bisa memenuhi ke-5 alasan itu. Untuk itu kami ada saat ini. Karena kami bisa belajar kenapa kami di Indonesia bisa pakai AC. Kenapa kami di Indonesia bisa pakai kipas angin. Karena alasan panas. Kenapa kami yang ada di Sydney harus pakai heater, harus jaket yang bertebal-tebal. Karena ada alasan bahwa kami di sini kedinginan, suhunya turun. Begitupun kami ada saat ini. Mampukan kami supaya kami mengerti bahwa kami ada saat ini beribadah, menjadi anak-Mu Tuhan, menjadi orang Kristen. Ada alasan yang Kau berikan kepada kami.
Mampukan kami supaya kami bisa berdiri dan memenuhi alasan-alasan itu ya Tuhan. Jangan biarkan kami lengah sehingga pada saat Engkau memanggil kami, setidak-tidaknya kami memenuhi alasan-alasan itu kenapa kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersatu memberkati hamba-Mu Tuhan. Pada minggu saat ini keluarga juga, anak juga Tuhan berkati, ministerinya Tuhan, pelayanan Tuhan berkati. Dan rencana akan pergi ke Pontianak juga Tuhan berkati. Buka jalan segala hal. Sehingga hamba-Mu ini kemanapun dia pergi, nama-Mu selalu dipermuliakan. Amin. Kemanapun dia pergi, urapan dan penyertaan-Mu selalu menyertai langkah-langkahnya. Dan berkati juga anak istri atau pelayanan yang tinggalkan, Tuhan juga berkati, lindungi orang-orang kasihnya. Tuhan juga lindungi, jauhkan daripada hal-hal jahat. Dan biar dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, nama-Mu selalu ditinggikan. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Firman yang kami dengar biar kami semakin setia lagi dan semakin mengerti untuk apa kami menjadi orang Kristen. Kelima alasan itu bisa kami berusaha untuk kami bisa penuhi dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Engkau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah usahamu. Amin. Diberkatilah studimu. Amin. Diberkatilah keluar dan masukmu. Amin. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Amin. Dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Kau berkelimpahan. Ia merancang Kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu. Hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin.